Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lapusniati dari kelas KPI 1D dengan nomor NIM 21083021133. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 13 materi teman-teman. Jadi kayak cuma kesimpulan itu. Nah, di sini ada nama-nama materinya seperti minmap yang sudah saya buat. Tapi sepertinya kalau di gini udah kelihatan ya. Jadi saya zoom aja. Nah, ini dia minmap yang berisi 13 materi. Materi yang pertama adalah hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh, sarjana, atau profesional. Materi 1, kata kuncinya pendidikan kewarganegaraan. PKN dibentuk oleh dua kata yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Yang mana menurut M. Nu'man Sumantri, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan berorientasi pada penanaman konsep kenegaraan dan juga bersifat implementatif dalam kehidupan sehari-hari, supaya didapatkan generasi cerdas yang menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Nah, materi yang kedua adalah esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Materi kedua, kata kuncinya identitas nasional. Menurut pendekatan yuridis, bangsa Indonesia memiliki ciri khusus yaitu dari aspek bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Identitas nasional diidentifikasi baik dari sifat lahiriah maupun batiniahnya. Jadi kesimpulannya, identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Nah teman-teman, materi yang ketiga itu ada esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi 3, konstitusi. Sejalan dengan perlunya konstitusi, Meriam Budiarjo mengatakan, di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, UUD mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Jadi kesimpulannya, identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Materi yang keempat, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Materi 4 dengan kata kunci historis, sosiologis, politik, dan konstitusi. Yang pertama, sumber historis. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai peran penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Yang kedua, sumber sosiologis. Sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Yang ketiga, sumber politis. Sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, materi yang kelima adalah konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara serta keluarga negara. Materi 5, kata kuncinya harmoni, kewajiban, dan hak. Konsep kewajiban sebagai titik tolak rakyat dalam bertindak, baik antara hubungan pemerintahan dengan rakyat. Pengertian hak dan kewajiban memiliki banyak hubungan dengan konsep dan urgensi kewajiban dan hak negara. Materi yang keenam, sumber histori, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Materi 6 dengan kata kunci histori, sosiologis, politik, harmoni, hak, dan kewajiban. John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Jadi kesimpulannya dalam materi kali ini adalah jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang ketujuh, demokrasi Pancasila. Kata kuncinya Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menjunjung tinggi HAM. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 pasal 26-34, pasal 28J hasil amandemen kedua oleh MPR dan tercantum dalam ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM.
Alasan diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila karena Pancasila sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat negara Indonesia. Yang kedelapan, implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Kata kuncinya demokrasi. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi itu ialah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dapat disimpulkan, macam-macam demokrasi berbeda pada tiap negaranya, masing-masing memacu pada jenis pemerintahan atau struktur sosial yang memungkinkan orang untuk berpartisipasi secara setara, baik secara langsung maupun tidak langsung. 9. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan kata kunci, penegakan hukum. Cicero pernah mengatakan, di mana ada masyarakat, di sanalah ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Jadi kesimpulannya, hukum yang berkeadilan adalah hukum yang teratur dan tanpa menindas martabat kemanusiaan setiap warga masyarakat. 10. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Materi 10, kata kuncinya wawasan Nusantara. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara merupakan berbagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. 11. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Kata kuncinya ketahanan nasional dan bela negara. Bela negara adalah sikap, tekad, dan juga perilaku warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur, serta terpadu dan juga dijiwai oleh kecintaan terhadap NKRI. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. 12. Mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Kata kuncinya bangsa Indonesia. Menurut Haidar Bagir, Indonesia adalah bangsa yang begitu beragam. Jadi, kesimpulannya, bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat yang berasal dari ribuan suku dengan adat istiadat dan karakter yang berbeda. Materi yang terakhir, materi ke-13 adalah anti korupsi. Dengan kata kunci, korupsi. Nah, ini adalah pengertian korupsi dalam Kamus Hukum Black's Law Dictionary Henry Campbell Black. Jadi pada intinya, anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Sekian yang bisa saya paparkan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.